warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karendem malempang. Nah kawan pada semandiai dan buat sahabat saya dimanapun kalian berada. Sekarang saya Nyai Dewi Rantian Intan datang lagi di vlog. Sekarang lagi ngevlog nih saya di rumah. Sekarang saya lagi mau menerawang artis nih yang lagi heboh beberapa hari ini. Reza Artamevia Eka Suci. Lahir tanggal 29 Mei, lahir tahun 1975. Dia ini berunsur kayu. Ini lagi heboh banget buat sahabat saya karena dia lagi dalam keadaan kasus yang bagi saya yang sangat luar biasa. Sebenarnya dia harus hati-hati sih karena di tahun ini kurang begitu bagus buat dia. Kenapa? Unsur dia kayu, sedangkan tahun ini tahun logam lah yang bisa memotong kayu itu menjadi bisa menjadi barang yang berharga, bisa juga menjadi barang yang tidak berharga lagi dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah inilah buat sahabat saya. Kenapa saya mengatakan Reza tidak begitu bagus di hari tua dia? Karena dia di unsur kayu. Tapi ada juga kayu yang semakin di hari tua dia semakin bagus. Kenapa? Karena dia menata betul, karena dia tahu benar kekurangan dia. Nah kalau dari Reza, dia tidak menyadari itu karena orangnya agak sedikit menutup diri, tidak mau orang tahu diri dia gimana, permasalahan dia kayak apa, dan dia juga tidak ada teman tempat dia curhat, yang saya lihat seperti itu. Jadi di mana dia kalau lagi ada masalah, di mana ada sahabat dia atau ada cowok yang dekat sama dia, ya udah dia akan care dengan orang itu. Seperti itu yang saya lihat. Seperti sekarang, Reza memang lagi tertimpa masalah ini ya karena hoki dia lagi nggak ada. Dan saya lihat karir dia ke depannya lagi lebih hancur lagi daripada ini. Ini yang membuat dia jadi membuat dia kehidupan dia jadi down banget. Kenapa? Karena dia lepas dari Azimah Said pun kehidupannya udah down banget gitu. Karena orangnya agak labil, suka cepat berubah-ubah gitu. Tapi dia tidak bisa menceritakan permasalahan dia ke orang lain karena dia sedikit orangnya ada masalah apapun dia memendam sendiri, yang saya lihat seperti itu. Jadi dia merasa tidak mau cerita orang. Nah itu kesalahannya. Sebenarnya lebih bagus dia ceritakan kepada teman dia atau sahabat dia untuk mengurangi rasa beban itu. Semakin dia tidak bisa menceritakan permasalahan diri dia, apa yang terjadi dengan diri dia, di situ dia akhirnya menjadi hancur, berantakan, semua kehidupannya pun berantakan. Akhirnya dia terpengaruh dengan keadaan narkoba ini, yang saya lihat seperti itu. Jadi kayak narkoba ini sebagai pelarian dia untuk permasalahan kehidupan dia, yang saya lihat seperti itu. Ya. Sebegitu berat masalahnya apa sih yang sampai begitu buat dia dengan runtutan masalah-masalahnya ini? Karena gini, yang saya lihat ada jadi kata orang Dayak nih gini, ada tanda di badan dia yang perlu dia buang. Kenapa? Kalau tanda itu tidak dibuang itu akan sial terus. Ada tanda itu kata orang Dayak itu ada pirasat. Pirasat itu ada orang mati tabrakan, ada orang mati tenggelam, ada orang mati macam pun, dan ada orang juga yang mempunyai tanda itu yang akan selalu sial terus. Ada, makanya yang saya lihat ada di Reza itu ada tanda yang membuat dia itu selalu akan sakit hati. Jadi itu yang harus benar-benar dibuang. Kenapa saya bilang sahabat saya? Dari kehidupan dia selalu tertimpa musibah yang akan selalu sakit hati. Boleh diingat ke belakang lagi, permasalahan kehidupan dia itu selalu membuat dia jangan sakit hati. Selalu tertimpa ke dianya, bukan tertimpa ke orang lainnya gitu loh. Yang saya lihat permasalahan dari Reza ini ya karena dia memang kurang bagus di badan dia, ada satu tanda. Jadi itu yang harus dibuang. Seperti kata orang Dayak itu pirasat. Nah, ada tanda yang tidak bagus di badan dia, itu harus benar-benar harus dibuang. Oke. Kalau banyak isu simpang siur sekali nih, mungkin Nyai bisa melihat dari sudut pandang Nyai sebagai paranormal. Betul gak sih bahwa Reza itu dalam pengaruh, bahwa Reza bukan diri Reza? Kalau saya bilang Reza di dalam pengaruh, bagi saya jujur ya sedikit banyak ya di dalam pengaruh, bukan diri dia juga gitu loh. Kenapa? Satu, kalau dia secara normal tidak akan mungkin dia mengulangi seperti ini. Ini kan pernah terjadi juga. Ini kan pengaruh ini karena gini, namanya narkoba ya. Pasti orang akan doyan selalu dan susah untuk lepas. Pengaruh nggak ada ini di diri Reza sendiri? Saya lihat dibilang ada pengaruh ada. Karena saya lihat ada yang membuat dia jujur aja mistis pun ada. Jadi itu yang membuat dia selalu merasa tidak pede kalau untuk diri dia sendiri. Yang saya lihat begitu.
Tadi ada yang menarik dari statement Nyai bahwa masa depannya akan lebih hancur lagi. Memang gak ada jalan untuk kembali, Nyai. Ini nggak bisa jadi pertobatan buat dia itu. Kalau dibilang ini bisa jadi pertobatan, jawaban saya pasti bisa bertobat. Siapapun manusia itu pasti bisa bertobat. Nggak ada orang yang nggak bisa bertobat. Tergantung dari diri dia sendiri, hati dia. Kalau hati dia memang mau niat bertobat, dia pasti bertobat. Tapi karir dia tidak sebaik seperti dulu lagi. Pasti ini karir dia akan tambah hancur ini. Bukan karir dia dibilang karir dia tambah membaik, tidak. Ini tambah hancur. Hidup aja dia udah hancur, apalagi ke depannya lagi. Kalau dia tidak berubah sekarang, harus berubah sekarang. Kenapa? Ini akan menjadi pelajaran buat diri kita. Siapapun, berubahlah. Gitu. Nyai bilang berubahlah. Berubahnya apa? Dia harus meninggalkan semua yang bersangkutan dengan masa lalu dia, apa gimana ya? Yang saya lihat dia harus berubah, lupakan semua dengan masa lalu dia. Dia harus hidup kembali baru lagi, urus anak-anak, mulai dari nol lagi. Itu yang bisa lebih baik buat dia. Daripada dia memikirkan yang sudahlah. Hanya dia yang bisa merubah diri dia, bukan orang lain. Yang bisa merubah Reza hanya diri dia, bukan orang lain. Anak-anak dia dan diri dia. Sekarang kembalilah ke anak-anak. Lupakan masa lalu ini. Lupakanlah semua yang membuat Anda jadi hancur. Kenapa? Yang membuat kita hancur itu sahabat-sahabat saya. Yang membuat teman kita itu hancur ya pasti orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita, ada orang yang memang penjilat, ada orang yang tidak suka dengan kita, memang hanya untuk menghancurkan kita. Tapi keluarga kita, sahabat baik kita yang betul-betul tidak akan pernah membuat kita hancur seperti memasukkan kita ke dalam jalan-jalan yang tidak benar. Itu saya kasih tahu buat sahabat-sahabat saya, kawan Pak Hari. Kalau untuk karir sendiri, apakah ini menjadi ujung tanduk karir ini? Saya lihat ini ujung tanduk. Kenapa? Karena ini luar biasa buat dia. Ini bukan untuk membaikkan nama baik dia, menghancurkan. Jadi karir dia lebih hancur lagi. Kenapa? Kalau dia tidak bisa merubah diri dia ke depannya, susah sekali. Kenapa buat sahabat saya yang saya terawang? Karena gini, sekarang aja dari kasus yang dulu aja dia udah redup. Apalagi kasus yang sekarang ini. Kenapa saya bilang kasus dulu itu yang sudah redup? Kasus dia yang sama Agathot, dia menikah dengan Agathot, itu aja udah karirnya udah tenggelam betul. Apalagi ini kasus dia narkoba lagi kan? Jadi lebih tenggelam ini yang saya lihat seperti itu. Nah, ini kan anak-anak sudah beranjak dewasa nih. Harus seperti apa mereka bersikap? Mereka harus merangkul mamanya lagi atau mungkin karena saking kecewanya mereka akhirnya nggak bisa terima mamanya? Saya jawab gini, kalau untuk anak-anak dia mungkin rasa kecewa ada, tapi mau diapakan lagi gitu loh, namanya juga orang tua. Tapi jawaban saya kepada anak-anaknya, rangkul lah orang tua kamu. Kenapa? Yang saya lihat sekarang ibu kalian itu butuh anak-anaknya, butuh keluarganya. Kenapa? Karena dia sekarang lagi rapuhnya luar biasa, sangat-sangat rapuh. Karena kehidupan Reza itu orang nggak tahu aja, beban hidup dia tuh luar biasa. Dia tanggung jawab dia sangat-sangat luar biasa. Banyak betul tanggung jawab dia. Tanggung jawab keuangan, pikiran otak, perasaan, semua yang saya lihat seperti itu. Jadi ini yang saya minta tolong buat anak-anaknya, rangkul orang tua Anda. Sekarang rangkul dia, kembalikan dia seperti dulu lagi. Karena yang bisa merangkul orang tua kalian hanya kalian saja, anak-anak dan saudaranya.